mulai tanggal 17 ini Rasulullah dalam hal ini tidak mengajarkan untuk iktikaf secara berjamaah. Ada takdir yang memang dibuat dari zaman dulu azali, ada takdir yang suatu saat bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Kiai Menjawab. Kiai, dalam bulan Ramadan ada istilah malam 1000 bulan. Nah, saya kaitkan ini dengan bagaimana sih anak-anak Gen Z, generasi milenial, generasi Z gitu ya, Pak Kiai, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena kan aktivitas Gen Z itu mungkin berbeda dengan aktivitasnya dulu Pak Kiai. Zaman sekarang kan aktivitas malamnya sering digunakan untuk scrolling Pak Kiai. Nah, bagaimana cara Gen Z itu bisa menemukan atau apa sih namanya mengisi malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu Pak Kiai? Ya, baik. Salah satu yang dibiasakan oleh baginda Nabi adalah memanfaatkan nisfu awakhir Ramadan, separuh Ramadan terakhir ya. Kapan itu? Dimulai dari tanggal 27, mohon maaf, 17, 19, 21, 23, ya sampai dengan 29. 29. Digunakan untuk apa? Nah, dalam hal ini kalau kita kaji bahwa Rasulullah itu memang membiasakan iktikaf secara berjamaah. Tapi dimulai bukan finish fi awakhir Ramadan, tapi asyru awakhir Ramadan. Khusus di 10 terakhir Ramadan. Bulan Ramadan. Sementara untuk yang mulai tanggal 17 ini Rasulullah dalam hal ini tidak mengajarkan untuk iktikaf secara berjamaah. Lah, ini kemudian kita tarik dalam konteks kebiasaan Gen Z. Betul, ya. Pak Kiai. Iktikaf itu kan harus di masjid, ya kan? Ya, iktikaf kan harus di masjid. Lah kalau kita misalnya di kamar, kemudian sambil scrolling ya, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ya. Kan iktikaf itu ada tingkat-tingkatannya. Yang paling bagus adalah di masjid jami', masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jumat. Itu yang paling bagus. Ya syukur-syukur anak muda ramaikan masjid tuh, ya ramaikan masjid selama Ramadan. Ya, selama Ramadan. Jadi scrolling di masjid nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa di masjid, artinya tidak masjid jami', boleh nggak di masjid yang bukan jami'? Bisa. Musola. Karena masjid itu kan di sini adalah tempat sujud dan dimanapun bumi dipijak ini adalah masjid. Nah, cuma tadi ya keutamanya sudah barang tentu berbeda. Yang di musola dengan di masjid jami' berbeda. Yang biasa kita itikaf di musola di rumah juga berbeda. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Yang penting hidupkan malam-malam itu untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Bahasanya Pak, ngetime ya ngetime kan ya. Ngetime di akhir Ramadan. Ngetime di akhir Ramadan. Anak-anak muda bisa gunakan ya. Biasanya kalau malam-malam kita lebih asik main game, ya sekarang gantilah ya. Lihat konten-konten ustadznya ya, konten-konten yang positif ceramah ustadz gitu kan. Atau mungkin ya anak-anak muda sekarang
Ada yang membuat aplikasi game Ramadan yang itu lebih bermakna ya, Menjadi terobosan baru Pak Kiai ya. terobosan baru bisa gitu ya. Atau mungkin membuat konten-konten apa ya, rehlah atau apa yang sehingga dengan menonton itu orang lebih dekat dengan spiritual, nge-time dengan Tuhannya, ya itu lebih bagus. Artinya untuk anak sekarang bukan berarti bahwa memanfaatkan apa namanya, separuh akhir Ramadan itu untuk mencapai Lailatul Qadar harus kemudian duduk di atas sajadah di masjid, enggak harus. Enggak harus begitu Enggak ya. harus ya. Pemaknanya lebih luas. Intinya iktikaf di akhir Ramadan adalah waktunya kita ini nge-time dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Menarik tadi Kiai menyebut salah satu istilah Lailatul Qadar Pak Kiai, atau istilah lain lah dari malam 1000 bulan. Nah, definisi dari Lailatul Qadar itu sendiri apa Pak Kiai? Ya. Lailah artinya malam. Ya. Al-Qadar ini ada yang memaknai malam Allah menentukan takdir buat manusia. Takdir kan ada dua ya. Ada takdir yang memang dibuat dari zaman dulu azali, ada takdir yang suatu saat bisa berubah. Ya. Umur orang sudah ditentukan, tetapi bisa berubah karena ada takdir yang baru. Nah itu kapan? Lailatul Qadar. Nah, lah maka dalam hal ini Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau kita kalkulasikan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Wah, luar biasa kan ibadah. Kenapa begitu besarnya? Karena tadi di malam itulah Allah akan menggoretkan takdir-takdir baru buat kita. Yang bisa itu adalah merevisi takdir yang sudah dibuat Allah untuk kita di zaman azali kita. Ya. Pertanyaannya Pak Kiai, apakah semua umat muslim itu mendapatkan malam itu Pak Kiai, malam Lailatul Qadar? Ya. Setiap muslim pada dasarnya diberikan kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Ya. Cuma kapan waktunya, di mana itu didapatkan? Yang pasti di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan, qad ra'aituha wa anastuha, kata baginda Nabi, saya pernah melihat tapi saya dibuat lupa tentang Lailatul Qadar. Yang pasti manfaatkan malam-malam ganjil, pesan baginda Nabi kepada para sahabatnya. Artinya peluang-peluang itu dapat. Tapi caranya bagaimana? Ini analogi kan? Ya, analogi kita yang kita pakai kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, jangan menggunakan rumus orang mancing. Ya kalau kita rumusnya seperti orang mancing, kemungkinan besar kagak dapat. Nah, terus supaya dapat bagaimana? Kita pasang jaring. Tuh, pasang jaring. Karena kalau kita pasang jaring peluangnya lebih banyak daripada kita mancing. Nah, kalau kita mancingnya hanya pas tanggal 21, nanti 22 enggak. 23 pasang umpan lagi. Nah, itu sama dengan logika orang mancing. Ya enggak dapat tuh. Kalau mau pasang jaring, mulai tanggal 1 Ramadan jaring kita hamparkan, kita pasang. Insya Allah ketangkep itu Lailatul Qadar. Iya. Ada nggak Pak Kiai ciri-ciri khusus orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar Pak Kiai? Ya. Ciri-ciri khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan lebih baik dari sebelumnya. Ciri-cirinya begitu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mendapatkan rahmat Tuhan. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Maka hatinya itu lebih lembut, perilakunya lebih mulia, tatapan mukanya lebih jernih. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini pertanyaan sedikit filosofis pakai ya. Apakah cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya dengan beriktikaf di masjid? Apakah ketika orang itu mungkin pakai ya, karena aktivitas orang zaman sekarang kan mungkin di malam hari itu mereka-mereka sedang ikhtiar, sedang Ya. mencari nafkah seperti itu. Nah, kira-kira Pak Kiai, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya gitu ya diterima nih oleh orang-orang yang hanya iktikaf di masjid? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang lagi mencari nafkah di malam hari juga Pak Kiai? Tadi saya sampaikan, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu yang mendapatkan rahmat. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Hmm. Artinya bisa jadi pedagang-pedagang pasar malam itu, mohon maaf, Iya. ya kalau saudara kita banyak yang hidupnya bekerja di waktu-waktu malam. Mm-mm. Mereka di tengah malam bukan duduk termenung menyendiri di masjid, tapi dalam keramaian pasar menjual sayur mayur Betul. dan lain Oke. sebagainya. Mereka juga bisa mendapatkan Malam malam Lailatul Lailatul Qadar. Ciri-cirinya tadi, pedagang pasar malam, pedagang buah, pedagang sayuran, di pasar dia mendapatkan Lailatul Qadar. Buktinya apa? Ada perubahan sikap dia. Yang awalnya mungkin ya, kalau biasanya ini iketan sayurnya dikurangin, ini iketan benar. Iya. Kalau biasanya timbangannya dikurangin sekian, ya ini Sekarang udah benar. benar. Itu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hidupnya lebih berkah. Masya Allah. Jadi mungkin pandangan-pandangan kaum muslimin, sahabat-sahabat muslim yang mengira bahwa orang yang hanya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya orang yang berdiam diri saja di masjid. Tapi tadi yang sudah disampaikan sama Pak Kiai bahwa semuanya selama aktivitas itu baik bisa juga Pak Kiai ya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.